Joko bodoh. Akibat dari kebodohan. Di sebuah desa kecil, di pinggiran hutan di Jawa Tengah, hidup seorang anak lelaki yang tak seperti lainnya. Namanya Joko, tapi semua orang memanggilnya Joko bodoh. Di tengah-tengah sawah dan ladang, tinggallah seorang janda tua bersama anak sematawayangnya. Bukan anak yang cerdas, tapi penuh kasih, meski polos luar biasa. Joko itu bodoh, kata tetangga, tapi sang ibu mencintainya tanpa syarat. Joko salah memberi makan ayam dengan batu, menjemur bantal di tengah hujan, dan tersenyum setiap kali dikritik. Suatu pagi, Joko bodoh mencari kayu bakar. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis cantik tidur di bawah pohon besar. Matanya tertutup, napasnya pelan, wajahnya damai. Joko terpesona. Tanpa tanya, tanpa ragu, ia menggendong gadis itu dan membawanya pulang. "Aku akan menikahinya," serunya pada ibu. Hari berlalu, malam datang, lalu pagi kembali. Tapi gadis itu tidak pernah bangun. Si ibu mulai curiga. Joko, tidak ada orang yang tidur selama ini. Ia masuk ke kamar dan teriak histeris. "Anakmu itu membawa mayat Joko. Dia sudah mati." "Tapi dia masih hangat, Bu." "Tidak, Joko. Tubuhnya mulai membusuk. Sudah saatnya dikubur." Joko meletakkan jasad gadis ke sungai. Air mengalir lambat. Tenang. Suasana sendu. Untuk pertama kalinya, Joko belajar. Orang mati itu, baunya busuk. Tiba-tiba, sang ibu kentut dan baunya luar biasa busuk. Joko menatap ibunya. Matanya melebar. "Bu, ibu juga sudah mati." Sang ibu tertawa. "Joko, itu hanya kentut. Aku masih hidup." Tapi Joko menggeleng. "Tubuh ibu sudah bau. Itu tandanya sudah mati." Joko menggendong ibunya sambil menangis. Ibu berteriak, meronta. Tapi ia tetap membawanya ke tepi sungai dan melemparnya ke arus. Sang ibu tenggelam, perlahan, dan hilang. Sore menjelang, Joko duduk di depan rumah. Wajah kosong, matanya sedih. Lalu, ia kentut, hening, lalu hidungnya mencium bau itu. Joko menatap ke langit. "Kalau begitu, aku pun sudah mati." Tanpa suara, Joko loncat ke sungai. Dan tamatlah hidup Joko bodoh oleh kebodohannya sendiri. Kebodohan yang tidak dibimbing bisa membawa bencana. Kasih sayang tanpa pendidikan adalah ibarat kapal tanpa arah. Pentingnya pendidikan dan komunikasi. Kesalahpahaman yang dibiarkan bisa berakhir tragis. Jangan menyepelekan akal sehat. Tidak semua tindakan yang polos itu benar. Anak perlu bimbingan dan pemahaman, bukan hanya kasih sayang. Pendidikan adalah kunci memahami dunia dengan benar. Jangan menilai sesuatu hanya dari satu pengalaman atau sudut pandang. Kisah Joko bodoh mungkin lucu, tapi di balik kelucuan itu tersembunyi pelajaran pahit. Bahwa hidup bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal memahami